Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Syahsyiatul Mar'atil Muslimah kama yasughuhal Islam fil Kitabi was Sunnah, karya Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan hubungan seorang muslimah dengan Allah Azza wa Jalla. Pada poin pembahasan mu'tazzatun bi syahsiyatihal islamiyati wa dinihal haq, bangga dengan kepribadian yang islami, bangga dengan agamanya yang hak. Jadi seorang muslimah itu selayaknya berbangga ya dengan kepribadiannya sebagai muslim dan juga dengan agamanya yang hak. Inna dina indallahil Islam. Maka nikmat Islam itu nikmat yang sangat besar, yang tidak boleh kita sia-siakan dan wajib kita jaga sampai nanti kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berislam. Poin ini sudah selesai, Ibu ya? Apa sisa paragraf akhir? Baik. Di halaman 82 ya. Di antara, kita lanjutkan di pembahasan terakhir pada poin ini. Kata muallif, di antara yang memenuhi jiwa wanita muslimah, baik itu berupa kebahagiaan, keridhaan, ketenangan, kebanggaan, serta bertambahnya tinggi kedudukannya, adalah ditempatkannya posisi ibu di atas posisi bapak. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Seraya orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Fa'ajabahu Rasulul Karim, maka Rasul yang mulia menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Maka jawaban Nabi sama, ummuka. Sampai bertanya yang ketiga kalinya, thumma man, siapa lagi? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, ummuka. Jadi ibu 3, baru kemudian bapak 1.
Karena pertanyaan yang keempat, summa man? Selanjutnya siapa lagi? Qala abuka. Yang keempat baru disebutkan bapakmu. Hadis sahih riwayat muttafaq alaih. Demikianlah wanita diistimewakan penciptaan dan bentuknya, juga tugasnya. Di sini kan ibu disebutkan 3, karena ibulah yang mengandung, ibulah yang menyusui, ibulah yang kemudian mengasuh. Beda dengan bapak ya, bapak itu di luar rumah kan begitu perannya, mencari nafkah, barakallahu fikum, berperan di kehidupan masyarakat, di kehidupan sosial. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sedangkan ibu ya bisa dikatakan yang lebih banyak membersamai anaknya, mengemban tugas yang begitu mulia, begitu berat, yang tentu tidak bisa dikerjakan siapa? Laki-laki. Ada laki-laki yang mengandung? Tidak ada ya. Ya kalau seperti ibu hamil bukan di dalamnya janin gitu ya, tapi di dalamnya lemak gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sesungguhnya semua itu merupakan tugas yang sangat berat dan pekerjaan yang tidak ringan. Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan hal itu di dalam firman-Nya surat Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ibu dan bapaknya. Kemudian Allah nyebutkan tentang ibu, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, lemah demi kelemahan. Semakin besar kandungan, semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah. Sudah pengalaman semua kan ibu? Ya. Semakin besar kandungan, maka semakin lemah. Kebayang itu? Kalau bapak-bapak nggak bisa itu bu. Ya. Janin itu taruhlah 2 kilo, 2,5 kilo gitu. Taib, di bulan-bulan dekat kehamilan dekat lahiran, ya coba suruh bapak-bapak ya, ikatkan beban di perutnya 2,5 kilo, dibawa ke toilet, dibawa tidur, dibawa kerja, begitu ya. Kira-kira bisa nggak itu bapak-bapak? Ya tanya saja ke bapak-bapak. Cuman saya wakilin, kayaknya ndak bisa. Gitu ya. Hanya seorang ibu yang bisa, ya. Karena begitulah ya kudratnya, ketetapannya. Ditambah lagi tidak hanya mengandung 9 bulan 10 hari, galibnya begitu, tapi juga disapi, berarti disusui, ya, disusui dalam 2 tahun. Barakallahu fikum. Ini juga bukan pekerjaan ringan. Diasuh, disusui 2 tahun. Berarti kan ini perjalanan panjang ibu. Kalau seorang ibu, seorang wanita itu hamil, itu sebelum hamilnya saja kadang sudah payah kan begitu. Awal-awal kehamilan payah, semakin bertambah usia kehamilannya, semakin bertambah kelemahannya. Ditambah lagi melahirkan. Ya, ditambah lagi melahirkan. Jadi mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya disebut oleh Nabi 3. Mengandung, melahirkan,
menyusui atau menyapih. 3 disebutkan oleh Nabi, baru kemudian bapak. Nah ini terus bertambah-tambah. Hamilnya 9 bulan 10 hari. Baru melahirkan. Melahirkan itu antara hidup dan mati. Ya, sebagian ibu anaknya keluar juga ruh ibunya. Artinya meninggal saat melahirkan. Karena dia antara hidup dan mati. Setelah melahirkan belum selesai. Diasuh, dibersamai, disusui selama 2 tahun. Dan lagi-lagi itu bukan pekerjaan ringan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Setelah 2 tahun menyusui, disapih anaknya, dilepas dari ASI ibunya. Kalau kemudian si ibu itu masih di masa-masa produktif, hamil lagi. Ya kan ibu? Si kakak sama adiknya kan beda 2 tahun saja. Jadi setelah 2 tahun, hamil lagi. 9 bulan 10 hari, melahirkan lagi, menyusui lagi anak kedua. Selesai disusui 2 tahun, hamil lagi. Ayo saja begitu sampai usia 40 tahun. Sampai anaknya 7. Gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, tidak mudah. Ya. Makanya disitulah syariat Islam menempatkan posisi ibu di atas posisi bapak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya sing sayang sama ibu. Sing sayang sama ibu, sing berbakti sama ibu. Kalau sama ayah, ya sama berbakti. Namun di mata anak, ibu itu jelas lebih tinggi posisinya dibandingkan ayah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berbeda dengan usaha yang berat yang dipikulkan di pundak wanita itu, laki-laki dibebani tugas memimpin keluarga dan juga dia berkewajiban mencari nafkah. Berat nggak ini tugas ibu? Berat, tanya saja suami-suami ibu. Ya, berat ini. Tapi dari sisi yang lain tentunya. Dia dibebani tugas memimpin keluarga dan memiliki kewajiban mencari nafkah. Namun demikian dia kaum bapak tidak dapat mencapai posisi tertinggi yang telah diperoleh oleh kaum ibu dalam Islam. Jadi dia dari sisi-sisi yang lain dia bisa bersaing dengan para wanita. Tapi dari sisi ini terkait dengan anak-anak, ya begitulah keadaannya. Ibu itu posisinya lebih tinggi dibandingkan bapak. Ya, terkait dengan masalah ini di mata anak-anak. Sebagaimana kita telah mengetahui bimbingan Nabi SAW di dalam hadis tadi, saat Nabi ditanya siapa yang paling berhak diperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka Nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali baru kemudian bapakmu. Artinya begini ibu, ya kalau kecintaan, kedekatan, bakti seorang anak itu lebih besar ke ibunya, ya seharusnya bersyukur. Ya selama si anak juga tetap berbakti kepada bapaknya, tidak durhaka kepada bapaknya. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita kok apetnya sama ibunya, dia barakallahu fikum, ya lebih dekat kepada ibunya mungkin, lebih sayang, bukan tidak sayang kepada bapaknya, tapi
ada sesuatu yang lebih pada anak kepada ibunya, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena memang seharusnya demikian. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Tentu penjelasan ini bukan berarti ya bapak itu cuekin aja. Enggak. Bapak itu ya biasa saja. Anggap saja tidak ada. Gitu ya. Ya jangan seperti itu. Tetap berbakti, dia bapak kita dan dia jalur nasab kita, kan begitu. Namun ya ada sesuatu yang dilebihkan pada posisi ibu. Maka ya seorang bapak ketika mendapati anak-anaknya begitu seharusnya bersyukur kepada Allah. Karena tentu durhaka ke ibu itu lebih ngeri daripada durhaka ke bapak. Kita lanjut. Di poin berikutnya, wala'uha lillahi wahdah. Ya, di antara jati diri seorang muslimah terkait dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala'uha lillahi wahdah. Dia hanya memberikan walaknya, loyalitasnya hanya kepada Allah saja. Di antara buah kebanggaan wanita muslimah terhadap kepribadian islaminya adalah dia hanya memberikan loyalitas kepada Allah saja dan bukan untuk yang selain dirinya. Meskipun itu pada suami atau orang tuanya, padahal keduanya adalah orang terdekatnya. Artinya ya jelas Allah segala-galanya, kan begitu. Kalau ada sesuatu berbenturan antara hak suami dengan hak Allah, maka dia akan dahulukan hak Allah daripada hak suaminya. Kita dapat temukan puncak loyalitas itu pada sosok Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, yakni Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan adalah pemimpin Mekah dan orang pertama di kalangan orang-orang musyrik. Maksudnya ini tokoh, beliau ini tokoh terkenal. Pemimpin Mekah. Ummu Habibah adalah istri dan anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi, saudara Zainab Ummul Mukminin. Nah, bersama suaminya Ubaidillah Ramlah akhirnya memeluk Islam. Sedangkan Abu Sufyan sendiri masih tetap berada dalam kekafirannya. Lalu didampingi suaminya, beliau hijrah ke Habasyah bersama orang-orang yang memeluk Islam pertama. Habasyah itu di mana, Ibu? Di Ethiopia. Ya, nyebrang kalau dari Mekah. Beliau meninggalkan bapaknya di Mekah yang marah dan murka atas perbuatan putrinya yang memeluk Islam, yang dia sendiri tidak dapat mencegah kehendak putrinya itu. Ya, begitulah ya prinsip dalam beragama. Allah itu menjadi segala-galanya. Tetapi kehidupan wanita muslimah yang penuh kesabaran ini tidak berjalan mulus. Dia telah dikejutkan oleh keluarnya suaminya, yakni Ubaidillah, dari Islam dan masuk ke agama Nasrani. Jadi suaminya ternyata murtad. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan berat ya, Ibu, seorang istri yang sudah mendapatkan hidayah Islam atau mungkin berislam dari awal, Taib, ternyata tiba-tiba diuji dengan murtadnya suami. Oh, ini berat.
Tidak sampai di situ, Ubaidillah berusaha mengeluarkan istrinya itu dan agama yang dipeluknya, artinya ngajak murtad. Namun beliau menolak dan tetap berpegang pada agamanya dan masih terus bersabar. Pada saat itu dia melahirkan anak perempuannya yang bernama Habibah, yang diberi gelar dirinya sehingga dipanggil Ummu Habibah. Akhirnya berkunyah dengan Ummu Habibah. Nama aslinya tadi siapa? Ramlah. Dan dia mengasingkan diri dari pergaulan orang dan hampir binasa dalam keadaan sedih dan duka karena ditimpa oleh banyak cobaan dan kesusahan yang tidak kunjung berhenti. Masya Allah ibu ya, orang-orang terdahulu sebegitunya perjuangannya mempertahankan agama. Maka ya membaca kisah-kisah seperti ini sejatinya nutrisi yang sangat bermanfaat. Ya supaya kita bisa tegar di dalam melewati setiap episode kehidupan kita, setiap onak duri, hambatan, rintangan, tantangan, ujian, cobaan yang datang kepada kita mungkin silih berganti begitu. Yang ternyata kalau kita mau jujur, apa yang kita alami sepanjang perjalanan kehidupan kita ini di dalam berislam jauh-jauh sekali dibandingkan dengan ujian orang-orang terdahulu di dalam mempertahankan agamanya. Sehingga dari situ ya jangan berkecil hati, harus besar hati dan seharusnya kita lebih tegar, lebih bersabar, ya tidak gampang menyerah. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita ya bisa dikatakan tidak lebih dahsyat ya dibandingkan ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang terdahulu. Ya walaupun di satu sisi ya sejatinya ujian itu sekadar dengan apa Bu? Kualitas iman kan begitu. Asyaddun nas balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras balanya, ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang semisal mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi beliau mengasingkan diri yang hampir saja binasa dalam kesedihan dan duka karena saking banyaknya cobaan dan kesusahan yang menimpa dirinya. Di mana dia dengan putrinya tinggal di negeri perantauan yang jauh dari suami dan bapaknya. Ya jangankan yang beda negara, beda bahasa begitu ya. Kadang kita di lain kota saja kan rasanya gimana gitu ibu ya. Ketika kita bukan ada di tempat tinggal kita sendiri. Ini di perantauan, nyebrang laut, berbeda negara. Taib. Bapak dan putrinya, yakni suaminya, adalah seorang Nasrani, sedangkan neneknya seorang musyrik yang sangat memusuhi Islam, yang memaklumkan perang kepada Nabi yang dipercayainya dan juga kepada agama yang diimaninya. Tidak ada yang menyelamatkannya dari kebingungan, kesusahan, dan kesedihan, melainkan mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memantau keadaan kaum muslimin yang hijrah pada saat itu. Dan jangan dibayangkan ya seperti masa-masa saat ini, belum ada WhatsApp, gitu ya, belum bisa video call, gitu ya. Zaman dulu ya tentu pemantauan itu ya dengan cara yang sesuai dengan saat itu, mungkin diutus-utusan, diberitakan kabar, diberitakan segala informasi oleh utusan itu, atau mungkin ya berkirim surat melalui utusan juga, dan itu tentu tidak seperti zaman ini gitu ya. Kalau di masa ini ada berita di satu negara
Itu hitungan detik saja bisa tersebar di seluruh negara. Yang penting ada akses internet, kan begitu. Zaman dulu ya tidak seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun setidak-tidaknya perhatian, pemantauan Rasulullah kepada kaum muslimin yang hijrah di Habasyah itu menjadi obat bagi mereka. Selanjutnya dia mulai bisa menghadapi permasalahan dan memperbaiki keadaannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim surat kepada An-Najasyi, Raja Habasyah saat itu, supaya menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Masya Allah ibu. Penderitaan apa lagi yang dirasakan kalau kemudian tahu bahwa dirinya akan dipinang oleh manusia yang paling mulia, gitu ya. Ibu dulu ketika mau nikah saja kan senang banget kan? Masya Allah, dunia ini sepertinya berbunga semuanya, kan begitu. Padahal ya suami ibu bukan nabi, bukan rasul, gitu ya. Dia entah orang mana begitu. Yang penting ibu sayang sama dia, akan menikahi ya diri kita. Loh ini yang akan menikahinya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Dan dengan dinikahinya beliau, jadilah beliau sosok wanita yang bukan wanita biasa lagi, tapi mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, suami ibu kalau jadi presiden kan ibu jadi bukan ibu-ibu biasa lagi. Jadi ibu apa bu? Ibu negara, ya kan? Masya Allah. Bisa dipajang itu, ya, fotonya ibu ya di kantor pusat PKK, gitu kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari-hari terus berjalan. Dan saat pembebasan kota Mekah pun sudah semakin dekat, tanda-tanda bahaya yang mengancam bangsa Quraisy pun mulai tampak. Ketika mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, lalu para pembesar mereka pun bermusyawarah dan mengetahui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berdiam diri atas pelanggaran yang mereka lakukan itu. Lihat, orang ngelanggar itu hidupnya nggak tenang, kan begitu. Makanya nggak usah ngelanggar, gitu ya. Kalau SIM ibu habis, bikin lagi SIM, gitu ya. Kalau kendaraan kita nggak ada berkas-berkasnya, segera diurus, ya. Kenapa? Karena kalau melanggar tidak tenang, ya. Dan itu nggak enak, tidak tenang itu nggak enak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka paham bahwa Muhammad tidak akan pernah berdiam diri atas pelanggaran yang mereka lakukan itu. Juga tidak akan pernah mau menerima pengkhianatan atas perjanjian itu. Lalu terdapat kesepakatan pendapat di antara mereka untuk mengutus seorang utusan di antara mereka ke Madinah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki gencatan senjata dan perpanjangan masanya. Dan yang menjadi utusan mereka pada saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Lalu Abu Sufyan pun mendatangi Madinah dan merasa takut bertemu dengan Rasulullah. Ciut dia ibu, kata orang kayak ayam sayur, gitu ya. Dia pun teringat bahwa putrinya yang bernama Romlah itu ada di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah dinikahi oleh Nabi. Lantas dia mencari jalan untuk menemuinya dan minta tolong menyampaikan maksud kedatangannya. Ummul Mukminin Romlah terkejut dengan kedatangan bapaknya itu yang tidak pernah dilihatnya sejak hijrahnya ke Habasyah. Berarti yaitu perjalanan panjang ini. Lama tidak berjumpa,
tidak bersuak dengan bapaknya sendiri. Lalu dia tercengang dan bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya atau apa yang harus dikatakannya. Abu Sufyan pun mengetahui perasaan bingung yang dialami putrinya itu atas kedatangannya. Ya, bapaknya sendiri kan, darah dagingnya sendiri. Walau bagaimanapun, ya ada ikatan batin kan antara seorang anak dengan bapaknya. Dan dia pun memaafkan putrinya itu supaya dipersilahkan duduk. Namun dia langsung masuk dan duduk sendiri di atas tikar. Melihat tindakan ayahnya itu, Ramlah langsung lompat dan menarik serta menggulung tikar tersebut. Maksudnya apa ini, Bu? Tidak boleh duduk di situ. Tidak boleh duduk di situ. Lantas Abu Sufyan berkata, wahai putriku, aku enggak ngerti. Apakah engkau lakukan itu karena lebih menghormati aku, atau karena engkau lebih mengutamakan tikar itu? Taib. Lalu putrinya dia berkata, karena ini adalah tikarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan engkau adalah seorang musyrik. Aku tidak suka engkau duduk di atasnya. Orang musyrik itu najis. Begitu kan? Ya, walaupun bukan najis badannya, tapi najis hatinya. Jadi berarti di sini Ramlah loyalitasnya kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada tikarnya. Bukan juga kepada bapaknya. Gitu ya. Karena bapaknya musyrik. Ramlah binti Abi Sufyan telah mengikhlaskan loyalitasnya hanya kepada Allah. Dia tidak merasa sedih atas kelakuan bejat suaminya yang menjual agamanya dengan dunia, dan tetap teguh berpegang pada agamanya dan mau menanggung kesengsaraan, kesulitan, kesedihan, penderitaan di negeri tempat berhijrah. Sedang dia sangat membutuhkan seorang suami yang dapat melindungi, merawat, serta memberikan kasih sayang kepadanya, serta mengurus anak perempuannya. Lalu Allah lah yang maha pemberi menganugerahkan sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini menjadi harapan wanita pada saat itu, dan memberikan pengganti yang lebih baik, yakni beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Barakallahu fiikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para ummahat wa akhwat fillah, kita lanjutkan. Kita masih di kisah Ramlah binti Abi Sufyan yang bertemu dengan bapaknya. Pertemuan dengan bapaknya secara tiba-tiba, yakni setelah berpisah sekian lama, tidak mengubah loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, di mana dia sempat menggulung tikar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak diduduki oleh orang kafir. Demikian itulah sikap wanita muslimah yang selalu bangga dengan agamanya dan berpegang teguh pada akidahnya. Oleh karenanya tidak ada tempat di dalam dirinya yang penuh dengan keimanan itu bagi keberpihakan atau loyalitas pada selain Allah, selain Rasulullah, dan juga selain agamanya. Kebanggaan wanita muslimah pada kepribadian yang imani itu memberikan kekuatan, keteguhan, ketegaran pada setiap saat dalam menghadapi berbagai ajakan menarik dan juga cobaan pahit, serta melindunginya dari ketergelinciran ke dalam kekufuran
dan memeliharanya dari arus kebatilan sekuat dan sedahsyat apapun arus itu. Nah ini fadilah atau keistimewaan ketika sosok kita ini hanya berloyal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada dinul Islam. Jadi kita akan tegar, ya, teguh dan kuat menghadapi berbagai macam cobaan dan bujukan. Kita akan dilindungi dari segala ketergelinciran, terutama ketergelinciran ke dalam kekufuran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kebanggaan itu juga telah menyalakan api keimanan dalam dirinya yang tidak akan pernah padam. Seperti yang kita saksikan pada keteguhan istrinya Fir'aun dalam berpegang teguh pada agamanya, di mana dia menentang dunia Fir'aunisme. Yang penuh dengan berbagai kenikmatan, hal-hal menarik dan juga ujian. Hal itu dilakukan dengan tidak memperdulikan siksaan berat yang dilakukan suaminya karena keteguhannya di dalam memegang agamanya. Justru dia selalu mengumandangkan Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surgamu. Ini bagus ibu doa ini ya. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Jangan sampai rumah kita di dunia ini ada 10 gitu ya, tapi tidak punya rumah di surga. Na'udzubillah. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Demikianlah keridhaan Allah selalu berada di atas segala-galanya. Dan i'la'u kalimatillah, menegakkan kalimat Allah berada lebih awal daripada berbagai macam tujuan. Dan jalan Allah merupakan jalan paling lurus. Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan agamanya, dia tidak akan pernah lepas dari semuanya itu. Dan itu tidak menambah bagi dirinya dalam melalui hari-harinya, melainkan kebanggaan pada kepribadian muslimahnya serta keteguhannya berpegang pada manhaj agamanya yang tunggal. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan poin ini tentu penting terutama bagi para muslimah di masa ini. Karena terlalu banyak muslimah kemudian tidak bangga dengan agamanya sendiri. Begitu ya. Sedangkan orang-orang kafir di luar Islam, mereka berbangga dengan kekufuran yang ada pada diri mereka. Gitu ya. Nah ini penting ya. Dan kita sama-sama tahu agama yang hak itu adalah Islam. Nah seharusnya konsekuensinya berarti kita mesti bangga dengan Islam ini. Bangga dalam makna yang positif kan begitu. Yang kemudian melahirkan kekuatan iman, ya melahirkan ya akhlak Islam, melahirkan juga amaliyah yang benar, melahirkan dakwah ya keseriusan, kesungguhan dan semangat yang tinggi untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jam berapa ini, Bu? 8:30. Baik. Kalau satu poin lagi cukup nggak ini? Tergantung ustadznya ya. Baik, satu lagi.
taqumu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Karakteristik muslimah yang berikutnya terkait hubungannya dengan Allah, dia menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi munkar sejatinya apa ini? Apa, Bu? Ma'ruf itu ada berapa? Ma'ruf itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Semua kewajiban, semua amalan-amalan sunnah itulah kema'rufan. Begitu kan? Kemungkaran di dalamnya dua. Imma itu perkara haram atau setidaknya perkara makruh. Berarti mengamar yang ma'ruf, menahi yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, kemudian melarang dari yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar sejatinya inilah hakikat dari pendidikan. Hakikat daripada pendidikan. Apa di antara tujuan inti pendidikan? Apa, Bu? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kan itu. Pendidikan itu kan isinya itu. Mendidik itu apa artinya? Ibu-ibu? Ngedidik, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab mendidik itu apa? Tarbiyah. Ya, pendidikan itu adalah tarbiyah. Taib. Nah, yang disebut tarbiyah itu apa? Iya, pendidikan gitu. Yang saya maksud maknanya apa, Bu? Saya didik anak saya, Ustadz itu. Benar-benar saya didik. Saya nggak mau anak saya begini. Makanya saya didik dia. Paham kan, Ibu? Kalau ada istilah pendidikan, ngedidik. Paham ya? Paham tidak, Ibu? Paham. Saking pahamnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Coba jelasin. Ciri orang paham itu bisa menjelaskan. Kenapa? Mengembangkan bakat anak. Ada yang lain? Membimbing, mengasuh, memberikan perhatian. Tidak salah. Ada yang lain? Taib, kita bahas sedikit aja ya. Biar poin ini dibahasnya nanti saja minggu depan. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bagian penting dari tarbiyah. Nah, kita juga mesti paham tarbiyah itu apa. Ada banyak penjelasan para ulama, dan penjelasan para ulama ini juga dinukil oleh para pakar pendidikan. Yang namanya tarbiyah itu insya'us syai'
insya'us syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yang namanya pendidikan secara bahasa, ini dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Tarbiyah itu insya'us syai', mengantarkan sesuatu atau menumbuhkan sesuatu, halan fahalan, tahap demi tahap, ila haddit tamam, sampai batasan optimalnya. Berarti ngedidik anak itu sekaligus atau tahap demi tahap? Tahap demi tahap. Jangan pelajaran kuliahan diajarkan ke anak balita. Ya berat. Tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan usia anak ini. Taib, Ibu, sebagian orang tua kadang apa namanya ini? Ngegecek begitu ya, ngegecek tuh apa? Terlalu memporsir anak-anaknya. Dia subuh harus sudah bangun misalkan. Habis itu siap-siap berangkat ke sekolah. Sampai jam berapa sekolah, Bu? Sampai jam 2 kan? Jam 2 dijemput gitu ya. Belum perjalanan dari sekolah yang sebetulnya mungkin cuma 3 km saja, tapi karena macet gitu ya. Balikpapan macet. Akhirnya jadi bisa 30 menit, bisa 40 menit, bisa juga dengan 1 jam gitu ya. Karena uminya mampir-mampir dulu belanja gitu kan. Dibonceng lagi di motor. Capek anak itu. Di sekolah saja sudah capek. Start dari jam 8 ya sampai jam 2 ya di jalan, ya dia sudah lelah, sudah capek. Nyampe ke rumah menjelang asar. Ganti baju, mungkin si anak itu tiba-tiba masuk TPA di sore hari pada asar. Gitu kan? Ini anak belum istirahat. Habis TPA ngapain Ibu? Habis TPA les menjelang maghrib sampai Isya. Habis Isya disuruh ngerjain PR, gitu ya. Sampai malam jam 9, jam 10 baru dia istirahat. Coba Ibu kalau modelnya begitu, kuat tidak? Ibu yang jarak-jarak segini nih. Ya, yang sehat-sehat, yang kuat-kuat. Ya, kira-kira kalau jadwalnya kayak gitu, berat nggak itu? Berat, kasihan. Gitu ya. Ini anak masih kecil. Anak masih kecil. Pendidikan itu bukan sekedar menjejalkan pengetahuan. Ya. Kalau anak pengen serba tahu, gampang sekarang mas, suruh buka saja Google. Ya, semua ada di situ. Ya, bukan itu. Ngedidik anak itu bukan menjejalkan pengetahuan. Tapi bagaimana anak itu tumbuh, berkembang, terbentuk dia. Terbentuk. Makanya tarbiyah itu sendiri ya dari kata rabba yurabbi kan, memelihara, membentuk, menumbuh kembangkan. Maka dia insya'us syai' halan fahalan ila haddit tamam. Menumbuhkan atau mengantarkan sesuatu tahap demi tahap sampai pada batas optimalnya. Tahap demi tahap dulu, tapi mengarah kepada tamam, mengarah kepada keoptimalan. Bukan sekali kemudian dicurahkan semuanya di satu waktu. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penjelasan yang lain, Imam Al-Baydhawi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan seperti itu kurang lebih. Beliau mengatakan at-tarbiyatu hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an
Tarbiyah itu adalah tablighus syai', menyampaikan sesuatu atau mengantarkan sesuatu ila kamalihi, hingga ke tingkat kesempurnaannya, namun syai'an fa syai'an, secara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Jadi bukan sekaligus begitu, bro, gitu ya. Ya, orang susah menerima sesuatu sekaligus. Ibu, Al-Quran turun sekaligus atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Apa diantara hikmahnya? Liyuthabbita bihi fu'adak. Kan begitu dalam ayatnya. Supaya mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Supaya menjadi pelajaran yang kemudian membentuk hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sejati. Kejadian manusia juga kan begitu. Syai'an fa syai'an. Bertahap. Dari nutfah, nutfah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah. Kan begitu. Ketika anak itu lahir, apa langsung lompat-lompat dia, ibu? Tidak. Syai'an fa syai'an. Dibersamai, ya, dibimbing oleh orang tuanya. Dari bayi merah dirawat, dipelihara, dibersamai dengan baik, sampai kemudian anak itu bisa apa? Nangkuban. Nangkuban dari bayi merah itu apa? Setelah itu, ibu, dia bisa hau-hakeng, begitu ya. Bunyi-bunyi, ya. Sebelum dia bisa bicara, kan bicaranya gitu dulu, hau-hakeng, gitu kan. Itu bayi merah. Nanti tiba-tiba bisa nangkuban. Ya, nangkuban itu tengkurap. Ya. Dari tengkurap ngapain? Bukan ngerangkak. Dia bisa posisi ngerangkak. Nanti enggong. Begitu ya. Dia posisi mau merangkak tapi belum bisa berjalan merangkak. Cuman goyang-goyang saja, enggong. Begitu kan, ibu? Yang punya anak pahamlah itu, gitu ya. Habis itu bisa ngorondang, ya, berjalan, merangkak. Habis itu bisa duduk. Dari duduk ngapain? Berdiri, ya. Dari berdiri berjalan pelan-pelan, jatuh lagi, berjalan pelan-pelan, jatuh lagi, kan begitu. Ya, kadang orang tuanya bikin putar-putaran dari bambu itu buat latihan. Ya, orang tua dulu, ya. Kita bicara yang dulu-dulu saja, kan kita orang dulu, gitu ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu, syai'an fa syai'an. Itu kejadian manusia begitu. Artinya apa? Ya, manusia itu berat menerima sesuatu sekaligus, kan begitu. Tapi kalau bertahap, setahap demi setahap, pelan-pelan, ini akan mudah diterima dan mudah kemudian diresap menjadi pelajaran. Nah, itu tarbiyah, tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Mengantarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu hingga ke tingkat kesempurnaannya. Tetap targetnya adalah target yang optimal, tapi disampaikannya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, itu tarbiyah. Secara terminologi, yang namanya tarbiyah itu, barakallahu fikum, tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, tidak ada di satu definisi yang ajeg. Kenapa? Karena setiap zaman memiliki pengertian tentang tarbiyah yang selalu terupdatekan. Begitu ya, terbaharui. Kan beda model pendidikan orang dulu dengan sekarang. Coba kalau ajeg, ya enggak bisa. Sekarang ini coba lihat anak-anak kita sekarang, ibu. Model-model belajarnya. Beda enggak dengan kita zaman dulu? Beda. Kenapa? Karena seiring berjalan waktu, seiring
mengalami perkembangan, gitu ya. Kita dulu kalau sekolah apa yang nempel banget itu apa? Berangkat jam 7 pagi kan begitu, pulang jam 12, ya, 4 atau 5 pelajaran. Tiap hari pasti ada PR, gitu ya. Kan begitu Ibu? Dulu kan begitu model belajar. Nah sekarang kan enggak begitu, terus berkembang. Ada yang modelnya sekolah alam, begitu ya. Ada yang modelnya begini, modelnya begitu, terus mengalami perkembangan. Nah, selama perkembangan ini tidak menyalahi batasan-batasan syariat, pada dasarnya tidak ada masalah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun ada satu hal yang baku di dalam pendidikan. Pendidikan itu kata para ulama, tansyiatul fardi wa i'daduhu ala nahwin mutakamilin fi jami'il jawanib al-aqdiyah wal ibadah wal ibadiyah wal akhlaqiyah wal aqliyah was sihiyah wa tanzim sulukihi wa awatifihi fi itari kulliyin yastanidu ila syariatil Islam min khilali turuq wal ijra'at allati taqbaluha syariah. Nah ini ya, dari ketidakadaannya terminologi yang ajeg pada definisi pendidikan, maka kemudian dibuat kerangkanya bahwa yang namanya pendidikan adalah tansyiatul fardi, menumbuh kembangkan, membentuk individu, wa i'daduhu, dan mempersiapkannya ala nahwin mutakamil, ya, secara optimal, paripurna, integral di seluruh aspek kehidupannya. Meliputi apa? Aqdiyah, meliputi akidah, ibadiyah, kemudian meliputi ibadah, meliputi akhlak, wal aqliyah, meliputi akal, kognisi, wasihiyah, meliputi kesehatannya. Nih perhatikan ini, kesehatan ternyata bagian dari apa Bu? Pendidikan. Itu saling terikat. Anak kita kalau pintar tapi penyakitan Ibu, ya, kepintarannya itu tidak apa? Tidak tersalurkan. Maka termasuk sihiyah ini. Apa kesehatan yang diperhatikan dalam dunia pendidikan? Tidak hanya fisik, tapi juga kesehatan psikis. Kesehatan psikis itu berarti kan urusan apa ini? Kejiwaan, psikisnya. Ya, anak pintar, fisiknya bagus, tapi temperamen misalkan, ya itu kurang lengkap, kurang sempurna. Atau misalkan anak pintar, sehat, tapi apa istilahnya, pemalu, ya, kerjaannya ngelamun aja. Orang-orang pada bermain, dia di pojokan sendiri gigit jari, gitu ya. Nah, itu masalah di psikisnya. Nah, itu mesti diperhatikan dalam pendidikan, kesehatan, baik fisik ataupun psikisnya. Juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa tanzim sulukihi, ya, tanzim itu meregulasi, menertibkan perilakunya, suluknya, wa awatifihi, emosinya. Nah itu semua fi itarin kulliyin yastanidu ila syariatil Islam. Itu semua dalam kerangka yang menyeluruh, bersandar kepada syariat Islam. Wal ijra'at allati min khilali turuq wal ijra'at allati taqbaluha syariah, melalui metodologi dan prosedur yang juga diterima oleh syariat. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pendidikan ini meliputi seluruh aspek. Ya bukan hanya barakallahu fikum,
masalah pengetahuannya saja. Tapi bagaimana menumbuhkan ya karakter ibadahnya, ya karakter belajarnya, karakter ilmunya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, akalnya, kesehatannya, emosinya. Ini semua diperhatikan di dalam pendidikan. Dan itu semua tentunya bersandar kepada syariat Islam, juga melalui metodologi yang memang dibenarkan oleh syariat Islam. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu semua nanti kerangkanya ada pada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan kerangka pendidikan tadi. Allahu a'lam bissawab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah poin ini nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.